Hai, kalian bingung mau meneliti apa? Kali ini kita bahas tentang penelitian-penelitian medis. Yuk, bisa yuk! Dulu ketika saya mendengar skripsi, yang masuk di pikiran itu kalau nggak hewan coba, uji lab, ya bakteri. Sebenarnya nggak salah sih, tapi skripsi di FK dan FKG itu ternyata nggak sesempit dan limited itu ya guys. Ternyata luas. Yuk kita bahas. Jadi macam-macam penelitian itu bisa ada yang sebut kualitatif, kuantitatif, ada ruang lingkupnya, seperti ada yang di lab, ada yang di lapangan, atau ada yang di klinis. Jarang sih yang di klinis ya. Kemudian dari hubungan antara variabel itu ada yang sekadar mendeskripsikan saja atau sampai mencari hubungan atau yang disebut analitik. Dari arah waktunya ada yang di satu waktu saja atau transversal, atau ada yang longitudinal, entah dia penelitiannya itu melihat ke depan atau melihat ke belakang. Dan dari substansi keilmuannya ya ini textbook ya, maksudnya dasar atau ilmu terapan. Tapi maksudnya itu banyak, nanti pun ada ruang lingkup penelitiannya dari segi keilmuan itu, misalnya mau penelitian tentang anak, tentang rongga mulut, banyak sekali ya. Cuman jangan kayak saya waktu dulu pertama kali itu mau milih tentang onkologi, faktor resiko paparan terhadap kanker, ternyata itu lama sekali ya, itu jangan kurang cocok untuk S1 lah. Nah sekarang kita bahas mengenai macam-macam penelitian di bidang kesehatan ya. Dari segi rancangannya basically itu cuma ada dua guys. Yap, dua aja. Observasional dari kata melihat, atau mau eksperimen, mau mencoba sesuatu lah. Mungkin kalau kalian pernah baca-baca itu ada penggunaan agen herbal apa terhadap bakteri apa. Kita beda yang observasional dulu. Ciri khasnya itu ya hanya melihat dan tidak melakukan perlakuan. Kita bisa klasifikasikan lagi menjadi dua. Dia hanya mendeskripsikan atau analitik. Kalau yang deskriptif ya hanya fokus memberi gambaran umum atau menjelaskan kejadian. Basicnya dia membahas 4W, what, who, where, when. Nah, yang dideskripsikan kira-kira apa? Banyak, bisa dari orangnya, contohnya karakter atau atribut atau tingkah laku seseorang. Contohnya insidensi jatuh saat bermain itu paling prevalen pada anak kecil. Bisa juga dari tempatnya, contohnya lokasi hidup atau kerja. Contohnya prevalensi DBD paling prevalen pada daerah yang misal lembab gitu. Atau waktunya, contohnya kasus-kasus seperti endemik, kasus yang sporadik, dan lain sebagainya. Contohnya itu studi laporan kasus, serial kasus, yaitu kumpulan dari laporan kasus, studi ekologi, dan survei kesehatan. Semua ini simple dan murah. Juga dia nggak butuh hipotesis, nggak perlu analisis dan uji yang heboh-heboh. Tetapi ya pasti dia bukti ilmiahnya yang paling rendah. Dan dia punya yang namanya temporalitas. Jadi kita nggak tahu kapan penyakit itu muncul, durasinya. Sehingga penyebabnya pun juga tidak dapat disimpulkan. Contoh judulnya nih, gambaran pasien penyakit apa di lingkungan apa. Ya udah, dia hanya memberitahu, mendeskripsi. Kemudian ada observasional yang sifatnya analitik. Dia fokus menjawab why dan how-nya untuk mengetahui hubungan antar kejadian. Nah ini dapat dilakukan, tadi kita udah bahas tentang mengenai lintang waktu ya. Ada dalam satu waktu, contohnya penelitian cross-seksional atau mengikuti waktu. Entah dia mengikuti ke depan, namanya studi cohort, atau dia melihat ke belakang, studi kasus kontrol atau case control. Kita bahas satu persatu yuk. Studi cross-seksional itu contohnya dalam satu waktu saya mau lihat berapa banyak yang sakit. Jadi dalam satu waktu itu saya contohnya ngambil rekam medis dari beberapa rumah sakit di daerah tertentu. Berbeda dengan contohnya penelitian yang mengikuti waktu. Kita bahas cohort. Cohort itu penelitiannya lama. Dia mengikuti waktunya ke depan. Contohnya, di saat ini saya mau meneliti mengenai pengaruh paparan asap rokok terhadap insidensi kanker. Ya memang sudah dibuktikan, tapi ini contoh ya. Kalau penelitian cohort itu kan waktunya ke depan. Kita kumpulin perokok dan non-perokok selama misal 5 tahun, 10 tahun. Nanti kita lihat. Penelitian cohort itu untuk lihatnya exposure. Nanti berbeda dengan case control. Penelitian case control itu sama, waktunya panjang, tapi dia melihatnya ke belakang. Jadi untuk mengetahui faktor resiko. Berbedanya, contohnya di kasus yang sama, perokok dengan kanker paru-paru. Hari ini saya kumpulkan pasien-pasien yang punya kanker paru dan yang nggak punya. Kemudian saya interview 10 tahun ke belakang, mereka merokok enggak, ada paparan lain enggak.
Kira-kira seperti itu bedanya. Yang kedua yaitu penelitian eksperimental. Macamnya bisa true eksperimental atau quasi. Quasi itu maksudnya separuh eksperimental. Dalam artian ada beberapa bagian yang belum bisa kita kontrol sepenuhnya. Jadi disebutnya separuh atau quasi. Penelitian eksperimental itu adalah penelitian yang dengan perlakuan atau manipulasi dan ada sesuatu yang dikontrol untuk menguji hipotesis dan memahami proses kasual antar variabel. Entah A mempengaruhi B atau sebaliknya atau tidak berpengaruh. Ciri-cirinya itu ada variabel, ada sesuatu yang kita kontrol, kita kemudian fokus ke variasi yang dikontrol, dan kemudian ada validitas internal dan eksternal. Dua desain penelitian eksperimental yang paling sering dipakai adalah desain pretest post-test atau control group. Yang pertama itu pretest dan post-test design. Artinya itu dilakukan cek atau dites sebelum dan sesudah dilakukan perlakuan. Ini untuk mengetahui efek dari perlakuan itu. Contoh gambar di sini. Subjek akan saya cek pertama sebelum menerima perlakuan, dan kemudian setelah perlakuan saya akan cek lagi hasilnya. Nanti bisa dibandingin sebelum dan sesudah apakah berbeda untuk mencari makna. Yang kedua yaitu control group. Sebelumnya jangan pusing ya dengan kontrol yang sebelumnya. Kontrol yang di sini merupakan penambahan kelompok perlakuan tetapi tidak dilakukan apa-apa. Misal lagi mencoba efek obat X terhadap penyakit tertentu, maka kelompok kontrol ini hanya subjek-subjeknya hanya diberi placebo. Placebo itu hal yang tidak bernilai biologis. Atau anggap aja yang lain diberi obatnya, yang ini hanya diberi saline atau air. Nah, selain itu ada banyak sekali yang juga bisa dipakai, contohnya randomized control trials, yaitu perbandingan antara kelompok eksperimen dan kontrol dengan randomisasi dan kontrol yang sangat ketat. Ada juga double blind eksperimen, maksudnya yang meneliti sama yang diteliti nggak saling tahu agar mencegah terjadinya bias. Kemudian ada yang disebut Solomon for group design, kelompok perlakuannya 2, kontrolnya 2, ya semakin menambah yang diobservasi, semakin banyak datanya, harapannya semakin akurat, dan lain sebagainya, ada banyak sekali. Nah, terus milih yang mana dong? Ini saatnya kalian explore teman-teman. Namun perlu diketahui ada yang disebut tingkatan bukti atau hierarki dari penelitian, di mana semakin tinggi tingkatan buktinya akan menghasilkan bukti ilmiah yang semakin baik. Yang paling tinggi itu randomized control trial dan review dari randomized control trial. Dan terakhir, last but not least, penelitian itu hasilnya gak harus selalu positif ya teman-teman. Misal kalian sudah meneliti hubungan X terhadap Y, tetapi tidak ada hubungannya antara variabel itu. Ya udah, kalian gak harus ngulang skripsinya kok. Semangat!